Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, ohayou gozaimasu minna. Perkenalkan, nama saya Sofi Rohman dengan NPM 20220019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Asia Tenggara di masa Perang Dunia Kedua tahun 1942 hingga 1945. Ingin tahu pembahasannya lebih lanjut? Yuk simak videonya. A. Penaklukan Jepang atas Asia Tenggara. Tokoh utama dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Tenggara adalah Jepang. Tujuan Jepang menguasai wilayah di Asia Tenggara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil sumber daya alam guna membiayai perlengkapan perang mereka. Jepang datang dengan berbagai doktrin dan propaganda dengan visinya yaitu Daiku a Kyoken, wilayah kemakmuran Asia Raya Timur. Kemudian Jepang mengatakan bahwa Asia untuk bangsa Asia, yang pada akhirnya Jepang membangun semboyan yang dikenal dengan semboyan 3A. Dengan mendapat dukungan dari sebagian negara Asia Tenggara yang menganggap bahwa Jepang adalah pahlawan untuk mengakhiri kolonialisme bangsa Barat, akan tapi semua itu hanyalah tipu daya Jepang semata. Nah, inilah gambaran dari armada perang Jepang pada Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya Jepang melakukan penyerangan di wilayah Asia Tenggara. Mau tahu negara mana saja yang diserang oleh Jepang? Yuk kita simak pembahasannya. Ikuzo! 1. Singapura dan Malaya Inggris. Singapura dan Malaya merupakan bagian dari koloni Inggris sebelum Jepang melakukan invasi. Kemudian datanglah Jepang dengan serangannya yang dilakukan pada tengah malam pada tanggal 8 Februari 1942. Taktik yang digunakan Jepang adalah taktik pengalihan yang memaksa tentara Inggris harus terus mundur hingga pada akhirnya pada tanggal 14 Februari bendungan Marcit berhasil direbut dan kondisi ini sangat merugikan bagi pihak sekutu dan Inggris. Yang pada akhirnya Jenderal Komandan Markas Besar Komandan Malaya, Letnan Jenderal A.E. Parcival akhirnya setuju menyerahkan benteng tak terkalahkan Singapura kepada lawannya, yaitu Letnan Jenderal Tomiyuki Yamashita pada tanggal 15 Februari 1942. Jepang berhasil mencapai target dengan hanya waktu 70 hari untuk menguasai Malaya yang pada awalnya diperkirakan akan dikuasai dalam 100 hari. 2. Burma Inggris. Bagaimana Jepang bisa masuk ke wilayah Burma yang pada saat itu merupakan wilayah jajahan dari Inggris? Pada tanggal 28 Desember 1941, Jepang mendirikan BIA atau Tentara Kemerdekaan Burma dengan inti pemimpinnya 30 pemuda nasionalis Burma. Kemudian mereka melakukan penyusupan ke Burma bersama tentara Jepang, yang hingga pada akhirnya pada puncak serangan pada tanggal 19 Januari 1942 hingga 8 Maret 1942, divisi-divisi dari tentara ke-15 Jepang masuk ke Burma bersama tentara kemerdekaan Burma tersebut, yang berhasil menduduki Tavoy, Burma bagian selatan. Selanjutnya Rangon pun jatuh ke tangan Jepang dan jalur antara Inggris dan Tiongkok pun terputus. Dan akhirnya pada tanggal 15 Mei 1942, Mandalay berhasil diduduki dan usaha pendudukan Burma pun dianggap sukses oleh Jepang. 3. Filipina Amerika. Untuk mengantisipasi serangan lanjutan yang dilakukan oleh Jepang, Amerika Serikat dan Filipina pun membentuk kesatuan militer yang disebut USAF atau United States Army Force in the Far East. Akan tapi Jepang tetap saja menyerang Manila pada tanggal 24 Desember 1941. Serangan ini berhasil memukul mundur MacArthur dan pasukannya ke Pulau Mindanao, yang pada akhirnya mereka harus kembali ke Australia dan pulang ke Amerika. Jepang memperoleh kemenangan dan berhasil menduduki Filipina dengan penyerahan Jenderal Yonatan Wainwright kepada Jenderal Masaharu Honma. Akan tetapi, masyarakat Filipina masih percaya akan janji dari Jenderal MacArthur yang akan kembali. Pada tanggal 20 Oktober 1944, MacArthur kembali sesuai dengan janjinya. Mereka langsung menyerang Jepang dan mereka berhasil merebut kembali Manila pada Februari 1945, yang akhirnya membuat pemerintahan boneka Jepang harus diusir dan Imperium Jepang di wilayah Tenggara pun seketika runtuh. 4. Indonesia Belanda.
Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda resmi menyerahkan diri tanpa syarat kepada Jepang, dan peristiwa ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Lantas, apakah pemerintahan Jepang akan jauh lebih baik daripada pemerintahan Hindia Belanda? Tentunya di sini Jepang hanya bersifat manis di awal, karena lambat laun Jepang melihatkan sifat aslinya, yang dimana pada masa Jepang ini ternyata jauh lebih kejam daripada pemerintahan Hindia Belanda. Terbukti terdoktrinnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang, yaitu dengan membangun semboyan 3A, pelaksanaan kerja paksa atau romusa, dan kemudian salah satu tradisi Jepang yaitu Seikiri, di mana merupakan tradisi dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo dan untuk menyembah dewa matahari. Perlawanan terus dilakukan oleh Indonesia dikarenakan kebrutalan yang dilakukan oleh Jepang, dan hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang resmi menyerahkan, dan kesempatan ini langsung digunakan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 5. Indochina, Prancis, dan Thailand. Kudeta yang dilakukan Jepang di Indochina, Prancis, yang lebih dikenal dengan Mego Sakusen, merupakan operasi bulan purnama. Meskipun Prancis telah mengantisipasi serangan Jepang ini, akan tetapi Prancis tetap saja kehilangan pertahanannya, yang pada akhirnya Jepang mengambil alih dan mengganti sistem pemerintahan atas kehendak mereka. Kemudian Jepang mengambil alih dan membentuk, yang pertama ada Kekaisaran Vietnam, kedua ada Kerajaan Laos, dan ketiga ada Kerajaan Kamboja. Mereka berada di bawah pimpinan Jepang, sehingga menambah pasukan militer Jepang yang selalu bersedia siap akan invasi potensi yang akan dilakukan oleh sekutu.